sambutan dari Bapak Kepala Dinas ya, Bapak pembina kita. Kalau bahasa kita tuh Bapak sesepuh lah bahasanya. Nah, beliau ini merupakan pembina yang selama ini bertanggung jawab. Berarti orang yang ada di belakang layar ya, Betul. selalu mendukung BBDC dan juga mensupport BBDC apapun itu. Iya, itu dia. Apalagi Bapak Dr. Andreas Arunata nih, beliau selalu mencurahkan tenaganya, pikirannya. Wow, segalanya demi BBDC ini ya. Betul sekali. Keren banget nih. Nah, pertama Fiona, sebelum kita lanjut, perlu kami ingatkan kepada para partisipan agar selama acara ini berlangsung, mikrofonnya tolong dinonaktifkan. Nah, kami akan mempersilakan bagi para peserta untuk menonaktifkan kembali mikrofonnya jika telah kami izinkan. Nah, Fiona, sebenarnya perkenalan dulu nih namanya di sini. Nah, Fiona ini nama panjangnya sebenarnya siapa nih? Waduh, oke. Jadi buat teman-teman semua nih yang ada bergabung dalam Zoom meeting ini, nama aku itu Fiona Zulma Dwita. Kalian boleh cek ya Instagram aku. Boleh promosi nggak? Boleh. Siapa tahu kan followers aku nambah nih. Siap. Nah, kalau Gilbran sendiri, nama lengkap Gilbran siapa ya? Kalau lengkap sih panjang banget ya. Sepanjang jalan kenangan mungkin? Maybe. Nama aku tuh Muhammad Hamam Gilbran Gani. Muhammad Hamam Gilbran Gani. Bisa dipanggil Gilbran ya. Yang mau follow jangan lupa di @gilbrannx. Nah, itu bisa di follow. NX itu dari mana ya? Kan Gilbran Gani. NX-nya dari mana? NX itu nama panggung. Oh, nama panggung. Jadi kalau biasa nama panggung, ini dia Gilbran NX gitu. Keren. Emang keren. Ya, bisa dilihat sendiri kan, guys. Enggak, guys. Nah, itu dia. Mungkin di sini ada ya partisipan yang terpesona dengan Bang Gilbran. Terpesona. Boleh dilanjutin? Terpesona. Nggak sih, kan kita nih lihat nih para partisipan nih sudah banyak, terutama nih anak-anak sekolahan ya sama seperti kita nih. Nah, Fiona nih sendiri dari sekolah mana nih? Waduh, ini aku juga kira-kira sekolah aku ada nggak nih? Nah, Fiona sekolah di mana sih sebenarnya? Kalau aku sendiri sekolah di SMA Negeri 16 Batam. Apa? SMA Negeri 16 Batam. 16 Batam tuh di daerah mana tuh? Waduh, ini cukup jauh ya dari sini. Jauh dari mana? Dari jangkauan atau dari? Jauh dari mata. Jauh dari mata. Ini nampaknya lagi bucin. Apa sebenarnya? Sepertinya ya. Oke, jadi sekolah aku tuh ada di Piayu, Gilbran. Nah, sekarang Fiona ini duduk di kelas berapa sih sebenarnya? Sekarang sih aku udah ada di detik-detik terakhir. Oh, udah kelas 3 berarti? Pasti. Seperti langsung ketebak ya kalau aku bilang detik-detik terakhir aku kelas berapa. Udah mau mati itu di sekolah. Nah, Fiona kan mewakili perasaan ini. Kan Fiona juga pernah nih jadi junior ya kan di BDC. Nah, gimana nih perasaan Fiona pas for the first impression ngikutin teknika meeting ini? Aduh, oke, jadi aku sedikit sharing ya pengalaman aku gimana aku bisa bertahan setahun di BBDC ini. Nah, jadi di tahun lalu kami sih ya nggak virtual kayak gini. Jadi kami langsung tatap muka. Kebetulan itu belum pandemi. Iya. Aku perasaannya gimana tuh? Nah, kan apalagi tatap muka nih ya. Nah, gimana tuh perasaannya di hati? Sebenarnya Gip, ada seneng, ada sedihnya juga. Seneng aku bisa keterima gabung di BBDC di angkatan 26. Nah, sedihnya ini, aku tuh bener-bener daftar sendiri dari sekolah aku. Tolong ya. Pantas gak bucin dan sendiri. Nah, nih abang-abang buat abang-abang yang ini lah ya, om-om. Sekarang kalau cowok agak berondong dikit, dengan terus ada kumis dibilang om, apa sebenarnya? Panjang sedikit ya, berkumis, berjenggot mungkin. Nah, yang masih jomblo nih bisa diikat aja ya. Tapi jangan asal coblos ya. Ini main nanti enak. Banyakan di rumah. Langsung gap gitu ya. Paham juga rupanya. Oke, sedikit. Memasuki ini ya, kita lanjut untuk perkenalan sesi selanjutnya. Kita ini ada namanya perkenalan sesi divisi
pelatih dan alat-alat apa saja yang ada di marching BBDC band. ini. Iya, marching band khususnya di BBDC. Ya, di BBDC kita nih. Terus alatnya apa bisa kan kita para ibaratnya warga Batam tuh udah tahu lah ya apa-apa aja alatnya. Mungkin ada yang belum tahu lagi alat yang secara rinci itu ada yang biasa yang kayak besar gitu tahu lah bass drum, terus ada yang snare yang kalau duduk kursi, terus ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 itu kan yang itu sih menarik ya kalau digabung jadi satu dan dimainkan oleh satu orang. Nah itu kan masing-masing tuh banyak namanya kan. Kita akan membahas itu di divisi percussion. Divisi percussion. Bukannya dari Gilbrand sendiri berasal dari divisi percussion, bukan? Iya kan? Jangan lupa salah. Oke. Iya, jadi sebenarnya aku tuh emang dari divisi percussion ya, perkusi. Megang alat apa kalau di perkusi? Megang alat. Kita harus mentok ke belakang dikit. Alatnya tuh sama kayak narkoba. Kayak ganja. Bikin candu berarti? Wow. Tahu apa? Bass drum. Bass drum? Berarti yang kalau misalnya dimainkan itu seperti... Nggak terlalu buruk lah, tapi memang keren sih apalagi. Kalau dilihat dari samping ya? Iya. Kalau dari depan gimana? Dari depan nggak nampak, ketutupan. Nah, terus dimainnya itu secara ber-5 orang. Jadi ada bermacam-macam bass drum. Betul. Kalau Gilbrand nih, kan tadi udah ngasih tahu ya, berasal dari divisi perkusi dan megang alat bass drum. Nah, pasti nih partisipan semua tuh penasaran sebenarnya Gilbrand itu gabung di BBDC dari angkatan berapa sih? Kalau aku udah ya tadi angkatan 26 dan baru setahun di sini. Kalau Gilbrand sendiri berapa? Kalau aku dari angkatan 25. 25 dan sekarang kita udah oprek angkatan 27. Berarti sudah cukup bertahan selama 2 tahun ya? Iya, 2 tahun lebih berarti. Fiona. Siapa itu? Juga pelatih yang sudah mengajarkan seorang Gilbrand bisa bermain bass drum dengan hebat. Pandai kali mungkin. Nah, daripada kita penasaran, langsung saja kita masuki sesi selanjutnya yang di seksi pengenalan divisi alat sekaligus pelatih dari divisi percussion. Dan berikut sudah kita panggilkan narasumbernya yang betul-betul beliau lah yang patut menjelaskan sebenarnya apa itu percussion dan bagaimana cara memainkannya. Berikut kita panggilkan ini dia Rudi Widarmoko. Nah, ini dia pelatih dari divisi perkusi sendiri ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Vio. Halo, Mas. Nah, Mas, sebelum kita ngebahas nih lebih dalam tentang apa sih itu sebenarnya perkusi. Sebelumnya mungkin, Mas, seluruh partisipan yang ada di sini nih, kan baru pertama kali nih ngelihat Mas dan ini nama Masnya gitu. Boleh dikasih tahu, Mas? Biar mungkin mereka saling kenal ya. Iya. Ada pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Kan? Setelah sayang dia menghilang. Dia menghilang. Oke, saya pelatih perkusi di Bahana Barelang Drum Corps, Kota Batam. Nama saya Rudi Widarmoko, biasa dipanggil Mas Rudi sama kakak-kakak kalian dan anggota-anggota di BBDC. Saya melatih perkusi di Bahana Barelang Drum Corps ini sudah 5 tahun. Ini 2021 sudah masuk tahun ke-6. Insya Allah lanjut ini tahun ke-6-nya, tahun berikutnya belum tahu. Berarti untuk seluruh partisipan nih, jika bergabung ke divisi perkusi dan bakal ketemu Mas Rudi ya, Mas, di tahun ini. Iya, betul sekali. Kalian yang lolos masuk di perkusi nanti, kalian ketemunya sama saya nanti. Kita akan berinteraksi dan belajar bersama nanti. Ketemunya sama saya, sama kakak-kakak kalian juga yang ada di perkusi juga.
Oke Mas, jadi kan mungkin mereka udah tahu sedikit tentang Mas sendiri. Mungkin mereka juga penasaran Mas, dari tadi kita sebut perkusi-perkusi itu apa sih gitu ya. Nah, mungkin Mas boleh sebut salah satu apa sih Mas yang pengen Mas kenalin nih ke partisipan terlebih dahulu? Oke, begini Vio juga adik-adik semuanya. Jadi saya di sini akan coba bantu untuk kalian sedikit mengenalkan alat-alat yang ada di Bahana Barelang supaya kalian tahu alat-alat yang ada di sini. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu atau belum tahu. Ini hanya sedikit pengenalan kepada adik-adik semuanya supaya ada ya minimal ada gambaran lah atau pengetahuan sedikit tentang perkusi itu seperti apa. Mungkin sedikit dulu. Perkusi itu adalah alat yang dipukul. Gampangnya seperti itu. Mudahnya adalah alat yang dipukul. Kalau di sebuah marching band ataupun drum corps sendiri itu fungsinya dia yang menjaga beat, menjaga tempo dari musik yang dimainkan di sebuah show penampilan musik. Nah, untuk adik-adik, ini akan kita tunjukkan ke kalian beberapa alat yang kita miliki di Bahana Barelang Drum Corps Kota Batam. Yang pertama ada snare drum. Snare drum? Iya. Snare drum, itu kenapa ya Mas disebut snare drum? Iya, itu disebut snare drum. Kalau misalnya, udah di... Oh, seperti ini Mas yang ada di layar ya? Udah nampak di layar. Kenapa disebut snare drum? Karena medianya dia sistemnya adalah resonansi. Resonansi media yang dipukul satu sisi, yang mendapatkan efeknya adalah di sisi yang lain. Kalau di situ yang di atas dia yang dipukul, nanti ada itu lihat ya. Yang di atas yang dipukul, tapi yang mendapatkan sound efeknya itu di bawah. Itu di bawah sebenarnya ada senarnya, seperti senarnya. Kalau di senar drum seperti ini namanya gut senar. Jadi ada beberapa senar di bawahnya. Jadi kalau misalnya di atas dipukul, maka akan ada seperti suara renyah-renyah senar gitu. Jadi itu kenapa disebut senar drum. Nah, kalau untuk senar sendiri nih Mas, ingin masuk ke high tone, middle, atau low tone Mas? Oh iya, betul sekali. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya untuk di senar, ini masuknya di high tone. Di perkusi sendiri ada high, ada middle tone, ada low tone, terus nanti ada treble. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Kalau misalnya untuk adik-adik yang ingin tahu. Oh ya, untuk yang kita pakai di BBDC sendiri itu senar drumnya jenisnya HTS. Ada dua jenis. Ada HTS. Untuk HTS sendiri dia high tension snare. Jadi tensinya dikencangkan head yang ada di atasnya, membrannya di atasnya, dia tensinya tinggi. Kalau misalnya untuk yang lain lagi, jenis yang lain lagi, dia ada low tension. Jadi tensinya, tekanannya, kencangan dari headnya itu dia lebih low, suaranya pun lebih low. Tapi untuk efek dari senar yang ada di side bawahnya, di sisi bawahnya itu sama-sama ngeluarin efek, cuman beda tensinya aja. Oh, begitu. Nah Mas, jadi kan Mas sudah sedikit memberitahu kepada seluruh partisipan yang ada apa itu senar. Nah, gimana Mas kalau misalnya kita lihat sedikit cuplikan tentang anggota marching band BBDC yang memainkan alat ini? Iya. Nah, daripada penasaran, ini dia videonya. Wah, keren banget ya Mas ya? Ya, itu salah satu pemain dari perkusi. Dari suaranya udah kedengaran ya. Jadi kalau misalnya untuk HTS, high tension, dia suaranya lebih tinggi tonusnya. Atas dan bawah lebih tinggi dan ada efek senarnya. Itu salah satu pemain perkusi. Dia sudah main sekitar 3 tahun. Oh, cukup lama Mas. Berarti dia senior piano nih. Oke Mas, tadi kita udah ngebahas tentang high tone. Sekarang pasti Mas ada kan buat middle tone ya? Iya, untuk mid tone-nya, ini sebenarnya ya, mungkin ini saya sedikit menggambarkan untuk adik-adik semuanya. Kalau misalnya kalian bisa bayangkan, pasti adik-adik tahu drum set. Kalau dia
kita lihat sebuah band musik, dia ada set. Nah, sebenarnya kalau di perkusi sebuah marching band ataupun drum corps itu sebenarnya belepotan ya, kita sama sekarang itu dipecah-pecah. Kalau misalnya untuk drum set, sekian banyak alat dimainkan oleh satu orang. Kalau untuk di perkusi ini, satu alat dimainkan oleh satu orang dengan orang-orang yang berbeda. Oh, berarti ibarat drum set dipecah belah gitu ya, Mas? Senar drum ada yang memainkan sendiri, orang yang tersendiri. Ada mid tone-nya, ada tom namanya, atau tenor biasanya, itu juga dimainkan oleh orang-orang tersendiri. Lalu ada bass juga dimainkan tersendiri, ada cymbal juga dimainkan oleh orang tersendiri. Nah, untuk yang mid tones-nya, itu namanya tenor drums. Tenor sama seperti namanya. Nah, seperti itu bentuknya, sama seperti namanya. Tenor itu bahasa lainnya itu menengah atau middle juga sama sebutannya. Kalau untuk di alat ini disebut tenor drums. Kalau misalnya dia 3, biasanya dipakai di SD, beberapa SMP juga. Kalau 3 disebutnya trio tone, kalau 4 dia quart tone, kalau dia 5 dia disebut quintone, kalau dia disebut sextet. Atau sextone juga bisa disebut seperti itu, sesuai dengan jumlah drumnya. Dan drumnya seperti yang digambar itu, drumnya ada beberapa ukuran, adik-adik. Jadi ada beberapa ukuran dan setiap ukurannya juga punya suara yang berbeda. Kalau di drumnya itu yang kecil, itu mungkin nggak nampak ya di gambarnya di situ ya. Mungkin ada di balik itu ya, Mas? Di tengah ya, di antara yang depan 2 itu. Nah, yang di belakangnya itu ada yang paling kecil. Itu suaranya paling drumnya, tenor drumnya, dia suaranya akan makin low. Tapi untuk range tone-nya dia tetap di range middle, tidak ke low, tidak yang terlalu high. Oh, berarti tengah-tengah ya, Mas? Dia ada high, ada low, masuk ke tengahnya. Oke. Di middle itu pun sendiri masih dipecah-pecah lagi. Ya. Nah, kalau untuk di BBDC sendiri, Mas, itu biasanya gunain yang berapa? 3, 4, 5? Yang quintones. Oh, yang 5. Oke, untuk adik-adik sendiri kalau misalnya kita ingin tahu videonya juga ya, Vio, ingin tahu suaranya, kira-kira suaranya seperti apa, videonya seperti ini. Waduh, sama-sama kita lihat ya, Mas, kalau itu yang mainin perempuan. Berarti, Mas, untuk di perkusi sendiri, nggak ada kemungkinan ya kalau misalnya cowok harus main ini, cewek harus main ini. Tidak ada. Kita lebih untuk di perkusi sendiri, bahkan tom seperti itu yang jumlahnya banyak, ada 5. Kita tidak melihat dari, nanti mungkin juga sama ya, di brass, di perkusi ini sendiri, dan di color guard, dan semuanya, kita tidak melihat secara jenis kelaminnya, gender, tidak ada gender. Jadi kalau memang mampu di alat itu, mampu secara fisik, mampu secara kemampuan tekniklinya, basicnya, nangkapnya, sensoriknya, motoriknya, semuanya dia mampu di situ, ya dia berarti punya potensi di situ, Hil. Jadi adik-adik juga misalnya kalian mau badannya tinggi, mau rendah, mau gendut, mau kurus, tidak ada masalah dengan hal seperti itu. Yang penting adalah pada saat bermain, dia punya kemampuan dan memang mampu bermainnya untuk memainkan alat itu. Mau cewek, mau cowok, kelihatannya alat itu berat ya, memang berat. Tapi itu kalau nggak salah dia pemain baru setahun bermain, dia punya tinggi sekitar nggak nyampe 160, 105 sekian. Oh, berarti 105 sekian dan memainkan 5 alat. Ya, dan dia termasuk salah satu pemain cewek, pemain quintones, kuat banget. Berarti dia cukup berpotensi ya, Mas. Nah, Mas, tadi kita udah ngebahas tentang mid tone. Sekarang pasti ada dong, Mas, low-nya. Ya. Karena tadi dari atas tengah ke bawah dong. Nah, bawah dong. Sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada sebuah drum set, ada snare, ada tom, ada bass drum juga. Ya, kalau untuk di bass drum sendiri di sebuah marching band yang kita punya di sini, kalau misalnya drum set
bass drumnya mungkin 1 atau 2 dengan ukuran yang sama ya. Pada umumnya seperti itu. Tapi kalau untuk di marching band, dia biasanya umumnya dia pakai 5 bass drum, bentuknya seperti ini. Ya, seperti itu. Oh ya, ini familiar banget. Ini kalau misalnya untuk adik-adik semuanya, Vio, saya juga dulu waktu masih kecil pun melihat alat ini, oh ini bass drum. Kayaknya udah familiar, udah tahu sekali. Kalau sebuah marching band ataupun drum corps, pada umumnya dia punya 5 bass drum. Ada yang juga 6 tapi jarang, tapi pada umumnya dia 5 bass drum dengan 5 bass drum ini ukurannya berbeda-beda. Oh, ukurannya berbeda-beda, Mas. Juga. Nah, di low-nya pun juga masih dipecah. Tadi mid juga dipecah dari 5, ini juga untuk low-nya juga dipecah lagi menjadi 5 ukuran. Jadi 5 bass drum itu ukurannya berbeda-beda dan ukurannya dari 18 inch, ukurannya inch ya. Kalau kalian yang di rumah, adik-adik yang di rumah, kalau kalian punya meteran penggaris, 18 inch. Boleh langsung mengukur ya, Mas, untuk mendapatkan, kira-kira aku cocok nggak? Diameter lingkarannya ada dari 18 inch, 20, 22, 24, 26 yang paling besar. Itu paling besar, 26. Dan makin besar ukurannya juga makin berat. Dan untuk kalian bisa bermain di bass drum ini pun, tidak harus cowok besar, tidak harus cewek yang besar, mau seperti apapun badannya, yang penting kalian mampu memainkannya, is okay, kalian bisa main alat ini. Dia punya sound yang low, untuk gambaran suaranya, tapi ini video yang akan kita pilihkan satu ukuran bass drum. Oh, hanya satu, Mas? Iya, cuplikan ya, biar kalian juga bisa penasaran. Ini adalah teknik marketing. Itu tadi ya, Mas, pemain bass drum salah satu anggota BBDC. Ya, sengaja memang ada 5 bass drum yang ditampilkan cuma 1 supaya nanti adik-adik semuanya. Ini salah satu teknik marketing ya, supaya kalian juga penasaran dengan bass drum nanti seperti apa harus memainkannya, bagaimana cara memainkannya juga, Vio. Jadi sengaja memang itu dulu. Nanti supaya pada saat seleksi kalian memang pengen main bass drum, it's okay, tidak. Kalau memang adik-adik nanti salah 1, salah 2, salah 3, beberapa orang kalian pengen main di perkusi di bass drum, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting kalian memainkannya. Jadi untuk semua partisipan, syarat utamanya kalian mampu dan kalian pasti bakal ditempatkan di alat itu ya, Mas ya. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang high, mid, dan low. Apa cuman itu aja, Mas? Oh, enggak dong. Seperti sama ya, basically-nya sama seperti tadi Marset. Tadi saya sempat sebutkan ya, ada yang namanya suara treble atau suara simbal. Ada suara timbal, chest-chestnya. Chest. Ya. Maksud chest ini gimana, Biasanya disebut chest simbal. Seperti itu gambarnya, nampak di layar. Mungkin pada tahu lah ya, kalau misalnya simbal seperti ini udah umum banget diketahui sama adik-adik juga yang pernah ikut ataupun tidak ikut pun pasti tahu lah, pasti tahu. Dijamin 99% ini tahu, Vio, karena bentuknya ini sudah sangat familiar di kalangan umum lah. Bentuknya seperti itu kira-kira. Oh ya, kalau misalnya kalian bisa lihat di layar juga, selain di gambar di situ, ini di depan nih, ini juga simbal nih. Ini di depan Vio itu simbal. Cuman pada saat memainkannya dia ada dua. Kalau misalnya di drum set dia dipukul dengan stick. Kalau untuk di simbal hand, simbal sebenarnya ada 2. Simbal hand ini dimainkan di alat ritmis ini yang dimainkan oleh manusia dengan dua plate, satu di kanan, satu di kiri. Kalau misalnya ada satu lagi nanti setelah ini akan saya jelaskan di mana dia ada tempat. Dia untuk simbal dimainkannya di tempat yang lain dan dipukulnya dengan stick. Ada juga nanti tempat yang lain. Nah, untuk simbal hand seperti ini, dia juga sebenarnya punya teknik yang cara memainkan yang tidak gampang
Tapi sebenarnya juga tidak susah-susah banget. Kalau misalnya agak susah ya kalau misalnya dicontohkan di sini saya. Tapi kalian bisa lihat videonya. Oh, berarti Mas udah nyiapin videonya nih? Ini dia salah satunya. Oh, jadi itu simbol Tadi yang itu adik-adik kita semuanya, itu salah satu teknik dari cara memukul simbal. Efek yang dihasilkan itu disebut teknik untuk menghasilkan suara crash. Sebenarnya untuk di simbal hand sendiri tidak hanya satu teknik itu. Ada banyak teknik, kurang lebih sekitar 18 efek suara, ada 18 efek suara yang bisa dihasilkan dari dua simbal yang dipegang tangan kanan dan tangan kiri. Ada caranya, ada tekniknya, sebenarnya mau ditampilkan juga. Tapi sama, ini adalah teknik marketing yang saya dari divisi perkusi sendiri, Mas ya. Iya, sama sengaja di perkusi ada teknik marketingnya ya, supaya kalian tahu dan bisa join di perkusi dan tertarik sama perkusi nanti. Dan kalian memang punya skill di perkusi, supaya kalian tahu ada beberapa hal, ada beberapa teknik memang caranya untuk bisa menghasilkan ada kurang lebih 18 efek suara yang bisa dihasilkan dari dua simbal itu. Dari simbol seperti ini bisa menghasilkan 18 suara ya, Mas? Ya, 18 efek sound yang bisa dihasilkan, yang bisa kita dengar, oh bisa crash, bisa bla 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 bla. Nantilah, kalian join dulu. Baru bakal dikasih tahu. Oh ya, Mas. Setahu Fiona nih, Mas, di divisi perkusi sendiri itu kan ada dua, Mas. Ada battery sama yang melodi, Mas. Nah, melodinya ini kira-kira, Mas, ada yang mau dibahas? Oh, pastinya. Kalau misalnya di perkusi itu ada battery, yang tadi battery namanya, atau dia lebih ke ritmis, dia yang memegang beat-nya tadi saya bilang juga. Lalu ada satu lagi dia perkusi melodis. Perkusi melodis ini dia melodi, namanya juga melodi, dia bernada. Jadi bernada, ada nadanya, dan pastinya caranya dengan cara dipukul. Kalau kalian ingin tahu, seperti ini bentuknya alatnya. Ya, ini namanya marimba, grand marimba. Secara bentuknya kira-kira seperti itu, bukan kira-kira sih, memang seperti itu bentuknya. Seperti itu bentuknya. Kalau itu namanya marimba, secara posisinya mirip seperti piano. Keyboard ya. Keyboard, piano mungkin lebih budaya ya. Cuman berbeda dalam. Secara susunan touch-nya itu mirip, cuman kalau misalnya di piano dia ditekan, kalau di sini dia dipukul dengan media malet namanya. Alat pemukulnya namanya malet. Sebenarnya ada banyak perkusi melodis di sebuah marching band. Tapi ini salah satunya, kira-kira seperti itu gambarannya. Ada marimba seperti ini bentuknya. Ada yang vibrafon. Oh ya, kalau marimba ini dia area yang dipukul, bilah yang dipukul itu dia terbuat dari bahan kayu, dari karakternya, suaranya nanti karakter wood, karakter kayu. Lalu ada namanya vibrafon, dia bilah yang dipukul dari logam, jadi karakter suaranya juga logam. Ada chimes, ada xylophone, ada banyak. Sebenarnya banyak pelengkap-pelengkap melodi yang fungsinya memang untuk mempertebal melodi dari brass sendiri, dan juga fungsinya untuk mengcounter atau memberikan warna lain dari musik secara melodis itu sendiri.
Nah, ya tadi saya bilang untuk masalah simbal tadi kan sempat saya jelaskan bahwa simbal itu bukan hanya dimainkan di tangan oleh pemain ritmis, pemain battery, tapi juga salah satunya di barisan yang megang pemain melodi ini, vibra dan bla 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 sebagainya, itu juga ada simbal, tapi dia dan dipukul dengan simbal. Salah satunya juga masuk di barisan pemain melodi seperti ini. Kalau dia posisinya display, bukan pawai. Kalau misalnya posisinya sedang berdisplay membentuk formasi di lapangan yang statis, alat ini statis, bergerak. Berarti dia di tempat ya, Mas? Ya, dia di tempat dengan banyak barisannya begitu. Sebenarnya ada banyak sekali untuk alat melodisnya, banyak sekali. Hanya untuk gambaran ada itu semuanya. Sekali lagi ini adalah teknik marketing. Ini sudah cukup ditegaskan bahwa ini adalah teknik marketing. Ya, ini sengaja untuk membuat kalian penasaran, supaya kalian tahu nanti pada saat join kalian makin haus akan ilmu. Sebenarnya marketingnya maksudnya supaya adik-adik semua, begitu maksudnya Vio. Bukan suatu hal yang negatif ya. Marketing maksudnya supaya adik-adik ada rasa penasaran untuk menimba ilmu di BBDC, alat musik seperti apa, nambah pengalaman. Ya, hal-hal yang seperti itulah. Kalian bisa belajar banyak di sini mengenai alat apa saja sih, supaya nambah wawasan juga untuk mereka bisa belajar di Bahana Barelang. Nah, Mas, jadi kita udah ngebahas nih sedikit tentang pitch. Gimana, Mas, kalau misalnya kita dengerin bunyinya itu gimana sih ya, Mas? Kalau kalian penasaran, ini salah satu yang mau kita perdengarkan ke adik-adik semuanya, Vio. Namanya vibraphone, di mana bilahnya yang dipukul dia terbuat dari logam. Seperti ini. Wah, keren banget nih, Mas. Ya, kira-kira seperti itu suaranya. Itu namanya vibraphone. Ini sedikit penjelasan ya untuk Vio, juga untuk adik-adik yang di rumah. Kenapa disebut vibraphone? Vibrasi berasal dari kata vibra, mendengung, seperti mendengung, dia naik turun. Itu memang efek dari tabung-tabung yang di bawahnya itu. Oh, jadi selain efek bilahnya, ada tabung ya, Mas? Ada tabungnya di bawahnya, dan juga nanti ada penutup dan tumpukannya untuk dia supaya mendapatkan vibrasi yang sesuai diinginkan lah, mau cepat mau lambat ada lah. Nanti kalau kalian sudah join akan lebih tahu. Ya, akan tahu seperti apa fungsinya. Tapi kira-kira kenapa namanya vibraphone? Phone itu ke suara, itu kan dia yang kayak suara bergelombang. Oke, Mas. Gimana nih, Mas? Vena ada ide kalau misalnya kita gabungin dari high, low, dan simbal serta pitch sendiri ya, Mas ya? Pastinya. Nah, daripada semua partisipan semua penasaran, ini dia videonya.
sorry banget nih ya, karena suaranya nggak kedengaran ya Mas ya. Suaranya nggak begitu kedengeran ya, sepertinya nggak tahu nih. Entah Sedikit jaringan di sini agak bermasalah ya Mas ya. Iya. Tapi nggak apa-apa untuk adik-adik semua nih, biar kalian tuh lebih penasaran gimana sih ya kalau misalnya semua itu digabung gitu ya. Asal sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah Suandari, biasa dipanggil Iva. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 2 Batam. SMK Negeri 2 Batam. Oke, apa Iva pertanyaannya? Saya mau bertanya, nanti kan di BBDC ada beberapa divisi-divisi tertentu. Untuk masuk ke divisi tersebut, kita sebagai peserta bisa memilih atau dari pelatih-pelatihnya tersebut yang memilih kita untuk masuk ke divisi tersebut. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya, di marching band BBDC sendiri ada beberapa divisi-divisi. Nah, itu kira-kira kita boleh nggak ya milih salah satu divisinya? Oke, terima kasih. Oke. Nah Mas, jadi ada pertanyaan nih dari Iva, asal sekolah SMK Negeri 2 Batam. Pertanyaannya tadi gini Mas, kan di BBDC sendiri itu ada 3 divisi. Nah, sebelum kita masuk itu Mas, kira-kira kita boleh nggak ya Mas? Oh, aku pengen di divisi ini, aku pengen di divisi ini. Apa harus dari pelatih? Kamu harus masuk ke divisi ini, kamu harus ini gitu. Ya. Tadi kayaknya sempat disampaikan juga, tapi mungkin ini saya akan jelaskan lagi supaya lebih jelas untuk semuanya adik-adik. Jadi kalian boleh memilih, boleh banget setiap orang, misalnya kalian mau pilih divisi apapun itu, boleh kalian memilih divisi apa. Nah, tapi semuanya nanti akan ditentukan oleh proses seleksinya. Pada saat kalian seleksi, nanti kami dari pelatih akan cek di perkusi seperti apa nilai kalian, di brass seperti apa, di color guard seperti apa, dan kami akan lihat kalian akan lebih condong, lebih cocok di divisi apa. Kadang memang keinginan itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Kadang kita pengen masuk ke perkusi, ternyata pada saat dites di perkusi, basically untuk secara ritmis di perkusi, kemampuan kalian di perkusi, kalian tidak mampu. Tapi ternyata misalnya kalian pada saat diseleksi di color guard, visual, yang gerak, yang tari, dance, kalian ternyata punya kemampuan di situ. Nah, berarti otomatis dia akan masukkan di color guard. Karena kalau misalnya kalian dilanjutkan di perkusi, bisa jadi kalian stres. Karena stresnya apa? Karena tidak punya kemampuan di situ dan dipaksakan, walaupun kalian ingin ya, tapi dipaksakan untuk bisa masuk di divisi itu, belajar divisi itu, ya nggak bisa. Seperti kita, saya pengen belajar matematika. Tapi pada saat belajar matematika, diajarin matematika, ternyata tumpul, nggak bisa. Ternyata pusing. Ternyata dia malah lebih cocok belajar bahasa Inggris. Ternyata pada saat dia belajar bahasa Inggris, malah lebih cepat masuknya. Artinya disesuaikan dengan kemampuan adik-adik semuanya. Tidak usah khawatir, kami punya metodenya sendiri, dan alhamdulillahnya metode yang sudah kami terapkan di sini dengan teman-teman pelatih yang lain semuanya, alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik, melihat dari potensi-potensi generasi sebelumnya, seperti Vio dulu juga ya, dan teman-teman semuanya yang sekarang masih aktif, itu juga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Intinya kalau misalnya nanti kalian diarahkan hanya sesuai keinginan, ya nanti kalian sendiri yang stres, adik-adik sendiri yang stres. Tapi bersyukurlah kalian misalnya pengen satu divisi dan ternyata kalian memang punya talenta, kemampuan di situ, malah bagus. Dia pengen, dia mampu. Pastinya dia akan lebih cepat untuk memahami secara teknik. Ilmu-ilmu yang sudah diberikan ya Mas. Cepat banget nantinya. Oke, jadi intinya buat Iva, kalau kita mau gabung di BBDC sendiri, kamu boleh nentuin kamu pengen masuk ke divisi mana. Nah, untuk selanjutnya, dari bakat dan minat kamu tuh akan disesuaikan oleh pelatih. Iya. Kalau memang pengen divisi itu, tunjukkan dong. Harus berusaha kalau pengen itu ya. Betul. Oke Mas, nah jadi pertanyaan dari Iva tadi, itu adalah berakhir juga nih Mas, sesi tanya-jawab tentang divisi perkusi. Nah, dari Mas sendiri, apa mungkin ada yang ingin disampaikan untuk angkatan 27
ini motivasi terlebihnya? Ya, intinya tetap semangat, ikuti prosesnya, sama seperti tadi yang sempat saya sampaikan ke kalian semuanya. Saya nggak tahu ya, saya bahasa Inggrisnya nggak. Intinya yang paling penting adalah bukan hanya tentang destinasi, bukan hanya tentang tujuan, tapi yang kalian harus betul-betul pahami adalah betul-betul nikmati, hargai adalah prosesnya. Karena proses itu akan menentukan hasilnya seperti apa. Kalau prosesnya tidak baik, ya kemungkinan besar juga pasti hasilnya nggak baik. Tapi kalau misalnya prosesnya baik, ya insya Allah hasilnya juga pasti akan baik. Sesuai dengan ikhtiarnya seperti itu. Intinya, ikuti proses-proses yang sudah ditentukan oleh panitia, senior-senior kalian di sini. Ikuti semua prosesnya, kami juga dari pelatih akan support, dari pihak dinas juga akan support, dan kalian ikuti prosesnya. Intinya, proses. Proses, Ya. tidak akan mengkhianati hasil Betul kan sekali. Mas? Oke Mas, nah jadi nih Mas, terima kasih sebelumnya Sama-sama. nih Udah Piano selesai ya? ucapkan. Udah, karena kita bakal lanjut ke divisi-divisi lainnya Oke. Mas. Sampai Oke, ketemu ya, adik-adik. Saya tunggu kalian di sesi-sesi berikutnya, latihan-latihan berikutnya, sampai ke seleksi berikutnya, dan saya tunggu juga di perkusi. Semoga kalian banyak yang punya potensi di perkusi. amin. Terima kasih Mas. Sama-sama, Vio.